bahwa ketika bulan Desember tahun 2019 di Wuhan itu ada satu kejadian yang luar biasa, di mana mereka bingung lagi gitu. Ada wabah tapi nggak tahu apa namanya, pneumonia gitu yang jelas. Kemudian pada tanggal 30 Januari WHO menyatakan sebagai wabah kedaruratan. Ini masif sekali dari Desember ke Januari. Kemudian baru tanggal 12 Februari WHO menyatakan bahwa ini dinamai novel coronavirus. Sementara virusnya sendiri sudah nyebar waktu itu Februari, sudah nyebar ke Eropa, Italia, Jerman, Inggris, Indonesia belum. Indonesia itu seingat saya, mungkin adik-adik juga ingat, karena kita di era digitalisasi, di mana kita bisa mengakses informasi dari belahan dunia lain. Itu ramai banget. Saya ingat lagi itu ada orang jalan, katanya jalan tidak jalan. Itu saya di YouTube juga, di YouTube, di TikTok. Mungkin anak-anak sekarang lebih paham TikTok, karena kita cari-cari itu muncul videonya. Itu banyak sekali. Tapi di Indonesia baru masuk pada tanggal 2 secara resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan kejadiannya hebatnya adalah pertama di mana? Anda saya di Depok, dan saya bukan juga begitu di Depok. Gitu. Kemudian dalam waktu 1 bulan menyebarnya kemana-mana. Kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2020 menyatakan COVID sebagai kedaruratan pandemi, kedaruratan penyakit di Indonesia. Oke, ini grafiknya. Nanti itu juga ada nih. Oke, di tahun jadi grafiknya pada tanggal ini sekitar bulan awal Maret di Indonesia. Kemudian yang saya ingat ini mana nih? Oh, sini muncul mana ya? Itu nyata nih. Mau saya? Oke, ketika di tanggal di bulan di awal tahun 2000 itu bulan Agustus tahun 2020 itu mulai naik. Kemudian di Desember itu naik puncak, turun lagi. Yang saya ingat di bulan Juni 2021, mungkin adik-adik ingat yang namanya varian Delta, yang dibilang varian paling kuat, itu naik luar biasa. Dan adik-adik ada yang pernah kena varian Delta di bulan itu? Saya termasuk yang kenanya karena memang tubuh saya itu pada saat lemah. Saya pulang naik gunung, lalu turun. Ketika turun sampai rumah, posisinya anak istri saya positif. Kita jaga jarak, saya tinggal di ruang tamu, tapi karena tubuh saya juga lebih capek berat, habis naik gunung positif. Kemudian turun lagi di bulan sekitar November itu turun 2020. Turun, kemudian naik lagi dengan adanya varian Omicron di bulan Februari. Setelah itu turun sampai bulan April, bulan Mei. Di sini bulan Mei Presiden kita karena memang dilihat kondisinya demikian cukup membuat keadaan yang baik, sehingga Presiden kita membolehkan karena sesuatu yang menyenangkan buat saya, boleh melepas masker juga ruangan dengan beberapa catatan. Itu buat saya sesuatu hal yang menyenangkan sekali, karena saya bisa melihat senyum-senyum orang Indonesia. Kalau misalnya begini doang senyumnya dia enggak. Bahkan saya sendiri kalau di jalan ketemu teman, kalau pakai masker kadang-kadang kusut juga nggak bisa. Oke. Ini sejarahnya. Kemudian saya akan menampilkan videonya. Oh, ini videonya ada suaranya kan? Oke. Bentar. Oh, tidak tersambung begini ya.
Ada dari kakinya ada kakinya. Bisa bantu nggak? Ada yang bisa bantu nggak? Bisa tanya ke dosennya. Ini bisa dimunculkan suaranya nggak? Untuk tempat prakteknya dari tentukan ada praktek dirasa di Indonesia kayaknya masih belum membuka untuk praktek. Praktek itu ada. Kemudian jadi rumah paling jauh ada daerah di sini. Dari mana? Bekasi masih dalam 4 doang. Beda planet Pak. Bisa nyambung sama dia. Bentar Pak, ambil itu offset. Oke, sudah dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja sampai. Ada dari luar Pulau Jawa. Aji Pak, Aji. Jawa Kamu dari mana? Aji Pak, Bekasi. Bekasi. Ambon ya, Ambon. Daerahnya oh. Kopi, baca. Dari Ambon ada lagi? Wih, ini bekas lo ini nih. Keren. Masnya Flores, NTB. Aji Pak, Aji. Aji Bekasi. Daerahnya Labuan Bajo ya. Abdel Pak, Hah? Abdel. Abdel. Iya. Jakarta dia Pacet. Family. Masuk ke dalam wilayah, tapi memang kalau ke Ambon belum pernah. Yang kerjanya kalau di rumah sakit dia nggak bisa terlalu kemana-mana beda. Jadi ada beberapa profesi yang harus driver. Misal setelah lulus dari apotek, itu enaknya dia bisa kemana-mana. Dia jualan jalan bareng sama Siemens, bareng sama Philips, alat-alat kesehatan. Kalau udah begitu dia bisa biasanya kalau misalnya ada penjelasan bisa kadang-kadang seluruh Indonesia, Jawa, Sumatera, Ambon, Jaya. Tapi kalau memang yang susahnya itu ketika sudah berkeluarga. Oke, ini si waktu ini kenapa ya? Kita ngobrol-ngobrol soal anatomi kenapa? Tapi benar ini tadinya mau saya sampaikan di akhir, tapi kita sampaikan di depan aja. Jadi kalau adik-adik semua TKL tempat saya, dulu kan banyak anak apron, anak afro,
pendidikan, tolong mahasiswa jangan di terjun bebaskan PKL di tempat kita. Istilah terjun bebas ini maksudnya setelah libur lama langsung PKL. Yang ada pertanyaannya adalah siapa di antara adik-adik semua yang ketika libur lama masih buka buku anatomi, teknik foto, radio foto? Saya tidak banyak. Saya tidak banyak. Sama, saya pernah juga jadi mahasiswa. Jadi nggak terlalu banyak. Tapi dampaknya adalah ketika nanti adik-adik praktek di lapangan, nanti itu senior-senior di lapangannya udah nggak mau tahu. Tahunya adik udah pernah diajari. Teknik foto, torak, CP di mana? Pas bikin foto torak, CP-nya ngaco. Yang ada ngomongin, yang ada menyapa, benar. Kalau itu mungkin yang tadinya saya mau ini pesan terakhir di akhir, cuman saya balik aja di awal untuk mengisi waktu. Tolong adik-adik coba kembali membaca beberapa ilmu-ilmu yang dikasih sama dosennya di sini terkait untuk praktek kerja lapangan. Yang pertama, mata kuliah teknik fotografi, teknik pemeriksaan, apa namanya? Oke, teknik radiografi, posisi-posisi pasien. Adik-adik mungkin kalau bisa belajar teknik posisi terutama manusia, HP, lateral. Wah, ada jarang banget adalah tangan lateral di manusia. HP, oblik, itu yang harus dipegang. Dari PA, oblik. Kemudian misal antar berahi, HP, lateral. Sebenarnya posisi-posisi itu aja yang sering. Ekstremitas seperti tangan, anteberahi, humerus, kemudian penis, femur, pelvis, itu aja. Torak, abdomen, itu aja. Kemudian mata kuliah apa lagi yang harus sering dibaca terkait dengan PKL? Anatomi. Anatomi penting. Saya pernah dapetin minta mahasiswa bikin foto SPM. SPM apa? Bahasa mana Mbak? Yang jawab SPM tadi? Oke, bahasa mana ini? Oke, boleh pulang. Kalau SD selesai jawab boleh pulang. SPM, sinus paranasal. Sinus paranasal foto bagus. Posisinya lotus, kemudian posisinya lateral. Kalau kita kami dua posisi. Tapi kalau di tempat lain untuk dewasa 3 posisi, PPA. Tapi ketika saya tanya, Dek, fotonya mana? Bukan masih pakai film kan? Kita munculkan di video, saya tanya, Dek, sinus frontalis yang mana? Atau sebutin 4 sinus yang ada di foto. Dia nggak bisa nyebutin. Buat saya sesuatu yang agak aneh, dia bikin foto tapi tidak bisa nyebutin sinus yang ada. Padahal itu harus. Bagaimana bisa tahu sinus yang ada foto apa? Enggak. Kalau dia tidak tahu sinus yang mana. Jadi anatomi penting banget. Dari foto, radio foto. Dari foto anatomi, radio fotografi. Radio fotografi ini terkait dengan kecepatan film, kemudian sharpness, kemudian apa lagi? PVMA, apa lagi? Kontras, densitas, penggunaan grid. Ini penting. Soalnya di lapangan itu pakai. Yang terakhir, buat saya ada 4 yang utama. Proteksi radiasi. Itu gimana caranya kita bekerja secara aman. Gimana caranya kita bekerja secara aman. Kenapa? Karena kita bekerja dengan radiasi. Bayangkan adik-adik, misal siapa Mas yang di sana. Nama siapa Mas? Alwi. Oke. Alwi dipoto sama siapa Mbak? Mbak Anissa. Anissa ya? Pak Anissa. Oke. Alwi dipoto sama Mbak Anissa. Foto torak. Tapi koordinasinya dijembat sampai kepala. Gimana Mas? Mau? Enggak mau lah.
diprotes. Pasien nggak kan, nggak tahu. Jadi kalau kita COVID bergerak sebesar-besarnya, pasien nggak protes, pasien nggak tahu kalau dirugikan. Nah, oleh karena itu radiographer lah yang sebagai memfilter supaya pasien bisa dapat pelayanan yang aman. Kita lanjut. Mudah-mudahan bisa keluar suaranya. Oke, kita share lagi. Keluar, Pak. Nggak keluar. Itu punya gue, nggak usah udah. Yakin berusaha. Nah itu bahasa dulu lah. Oke, kita lanjut aja karena nggak ada soalnya biar saya bercerita aja. Intinya ini saya ambil dari YouTube ya, video yang menyatakan bahwa ini juru bicara pemerintah terkait COVID-19. Dia menyatakan bahwa kondisinya sudah kondisi pandemi sudah mereda dan kita berharap ini tidak atau transisi ke endemi. Kemudian ya syarat-syaratnya banyak terkait jumlah pasien rumah sakit yang COVID-nya sudah sedikit, kemudian yang terindikasi positif sudah sedikit, tingkat kematian sudah menurun jauh, sehingga COVID-19 ini statusnya hendak ditransisikan dari pandemi menuju endemi. Oke. Kita lanjutkan saja. Berdasarkan itu, maka adik-adik, saya bilang tadi di depan, termasuk yang beruntung bisa kembali merasakan nikmatnya PKL, praktek kerja lapangan. Jujur aja, dulu saya bosan juga sih belajar kuliah menggunakan dosen ngobrol itu pusing juga. Tapi pusing dinikmati. Tapi ketika PKL itu benar-benar saya nikmati. Benar-benar saya sebisa mungkin nggak bolos, sebisa mungkin tetap hadir ketika PKL, sebisa mungkin nggak terlambat, dan sebisa mungkin menyerap ilmu yang ada di lapangan milik kakak-kakak yang ada di lapangan atau di rumah sakit. Oke, terkait karena memang pengen adanya PKL, maka di era kebiasaan baru atau transisi dari pandemi ke endemi, yang perlu diperhatikan adalah satu, bagaimana pengenalan APD adik-adik semua, kemudian yang kedua bagaimana adaptasi kebiasaan baru, dan yang ketiga adalah bagaimana pemahaman IPSG. Ada yang pernah dengar di sini IPSG? Mbak yang ada di pojok. Oke. IPSG itu International Patient Safety Goals. Ini perlu adik-adik ketahui, tapi kita bahas belakangan aja ya. Kita mulai dengan pengenalan APD dulu. APD
atau singkatan dari alat pelindung diri. Oke, alat pelindung diri baca aja langsung ya. APD ini adalah alat yang berfungsi buat kita sebagai proteksi dari bakteri, virus yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita. Dalam hal ini COVID-19. Kemudian dia ini menghalangi virus, menghalangi katakanlah yang penyakit lah itu yang masuk ke badan kita melalui hidung, melalui mulut, kemudian melalui mata dan melalui kulit. Kita lanjut. Oke, ada yang bisa bantu saya sebutin satu-satu dari yang paling kanan? Mbak siapa ini? Ya, Mbak yang paling apa itu? Apa namanya? Ini ada pointer. Oke, yang ini apa? Kacamata. Google. Ya, kacamata Google. Ada yang tahu? Oh itu. Man. Oke, simpan. Oke, ini Petrus. Kita simpan. Ini nggak tahu banget ini masih apa dipakai. Kemudian ini Kacamata Google, Pak. kacamata Google. Itu kan Masker? Jenisnya? KN atau M? Oke. Kemudian ini sepatu. Boleh pulang. Oke, ini apa? Sepatu diapain? Dibungkus. iya enggak gitu, Ji. Dikira lontong dibungkus. Oke. Maskerin, Pak. Yang ini? Baju. Baju. Oke. Kalau memang baju apa? Pernah melihat di tempatnya saya, gue ini di Daksu itu masih banyak lah ini. Namanya apa? Pernah ada yang pakai terus karena pengen tahu iseng nanya-nanya dokter itu bajunya namanya apa? Ada yang pernah? Oke, kita lanjut dulu. Yang ini terakhir Pasmat saya harus banget ya karena dulu APD level 3 kita rebutan banget di rumah Pasmat. Oke, kita lihat. Tuh. Oke. Healthcare, face shield, Pasmat, gaun bedah. Biasanya kita ngomongnya gaun. Kemudian masker N95, shoe cover. Ada yang belum pernah lihat ini? Semua yang ada di depan? Kalau misalnya belum, saya bawakan. Kacamata GoPro itu persis kayak ini ya, kayak kacamata renang. Orang saya juga dapat ngambil kacamata renang kok waktu COVID-19. Cuman ini saya bawakan. Oke, ini yang dibilang shoe cover buat taruh di sepatu. Jadi ketika ini satu perangkat ini saya dapat ketika saya mau masuk, kalau misal di tempat kita sekarang mau masuk ke zona merah, zonanya pasien COVID, kita pakai ini. Ini APD level 2. Ini yang namanya 95. Awal-awal sangat mahal sekali. Ini awal-awal sangat mahal sekali. Saya ingat ketika kita mau awal-awal COVID, kita melakukan dari Pencap Jakpus dari Pengusaha Driver Indonesia itu pengen menyediakan buat kawan-kawan yang bekerja di rumah sakit terutama di Jakarta Pusat. Kita beli dan yang 95 termasuk yang kita nggak dapat. Face shield kita dapat yang harganya tadinya sekian puluh ribu menjadi 250.000 itu saya ingat. Kemudian ini yang dibilang gaun bedah. Jadi bahannya sekarang seperti ini dan ini menutup sama sini. Oke.
Untuk hazmat gimana? Bisa dibayangkan ya, untuk seperti itu di level 3 ketika awal pandemi, rasanya makanya luar biasa. Tapi itu jadi pengalaman buat saya sendiri. Kebetulan saya ketika RSUM mencanangkan sebagai tempat untuk melayani pasien COVID di awal, saya termasuk yang dari awal ada di ruangan COVID sampai sekarang. Sampai sekarang masih melayani. Oke, kita lanjut. Oke, ini penjelasannya. Masker geser sendiri. Ini digunakan biasanya masker bedah dan masker N95. Kemudian pelindung mata. Pelindung mata itu tadi bisa goggle, bisa kacamata juga. Saya kadang-kadang nggak pakai goggle, pakai kacamata aja karena saya sudah berkacamata jadi aman. Kemudian pelindung wajah face shield. Biasanya kita gunakan face shield. Kemudian gaun medis yang tadi sudah ada, gaun bedah. Kemudian sarung tangan medis, handscoon kita gunakan juga untuk menghalangi tangan kita ketika kita kontak dengan cairan tubuh pasien. Kemudian head cap, penutup kepala untuk melindungi dari rambut kita. Kemudian sepatu pelindung untuk melindungi bagian kaki dari petugas. Akan tetapi sebenarnya ketika pandemi sudah memasuki era baru, maka sebenarnya kita sudah pakai hazmat lagi. Di lapangan mengerjakan pasien COVID, kita sudah tidak menggunakan hazmat lagi. Jadi kita sudah tidak menggunakan yang level 3 lagi. Mungkin adik-adik juga akan jarang sekali bertemu orang-orang yang menggunakan hazmat level 3. Sedangkan radiographer, kakak-kakak kita yang ada di lapangan ketika bekerja dengan menggunakan level 2 itu hanya digunakan untuk ketika mengerjakan pasien COVID. Jadi ketika kita mengerjakan pasien COVID, kita ambil yang APD-nya. APD-nya gaun, kemudian N95, kemudian head cap biasanya. Sedangkan goggle pun kita sudah tidak gunakan. Untuk yang level 1 biasanya kita gunakan ketika kita mengerjakan pasien, radiographer mengerjakan pasien di zona hijau. Oke, kita lanjut. Ini kriteria APD. Ini foto saya sendiri sekitar bulan Juni 2020. Ketika masih pandemi, masih termasuk awal-awal dan belum ada yang masuk ke belum ada yang berani. Kemudian saya ditugaskan, buat saya itu tantangan. Saya termasuk yang daftar pertama kali ke Wisma Atlet. Tapi karena Wisma Atlet, karena pertimbangannya saya bekerja juga di rumah sakit Cipto Bangun dan kemungkinan akan membuka layanan untuk pasien COVID, maka akhirnya saya jadi. Dan benar, 1 minggu atau 2 minggu kemudian rumah sakit Cipto Bangun menerima untuk pasien COVID. Dan mulai dari situ saya bekerja. Kriteria APD yang pertama, mampu melindungi tubuh dari percikan dahak. Kemudian tidak mudah rusak, ringan, tidak membatasi berat, dan mudah dibersihkan. Terbayang pakai hazmat di tempat panas tidak ada AC. Pakaian tertutup dari atas sampai bawah. N95, kalau ini apa ya? KN ya mungkin ya? KN ya? KN itu lebih keras. Kalau mau ngerasain N95 coba rasain. Nempel dari jam 8 sampai jam 2. Itu kalau kita buka nempel semua ini. Kalau di tempat yang nggak AC, kita kerja keringetan berat, kemeringat. Itu saya ingat waktu awal-awal kita kerja di sana, itu kurus betul-betul. Ada kurusnya ya, kita sedikit ini. Sauna, betul. Apalagi nanti kalau nanti ada fotonya, adik-adik bekerja dengan alat APD atau hazmat yang bukan hazmat. Ini hazmat yang bagus nih. Bahannya seperti ini bagus, gak terlalu panas. Tapi kalau bahannya kayak bahan keras itu. Tapi itu pun sudah sangat bersyukur ketika awal-awal. Kenapa? Di beberapa rumah sakit di kawasan Jakarta, dan caranya Jakarta ya, di kawasan Jakarta, itu bahkan teman-teman ketika di awal untuk dapetin APD aja susah. Kita menggalang donasi, kita menggalang bantuan ke teman-teman radiographer,
kita nggak ngasih hazmat. Kita ngasihnya apa? Ada yang punya ide? Untuk menutupin badan? Buat jas-jas. Bayangin, kita ada hujan cuy, di rumah sakit. Pada waktu itu doang. Kenapa? Hazmat mahal. Saya beli hazmat yang bisa dicuci sendiri, itu keluar cuci sendiri pada waktu itu 250.000. Saya beli buat cuci anak buah saya, keluar lebih dari 2 jutaan. Cuci lagi selesai, kasih apa namanya, baik clean, cuci, jemur, besoknya kita pakai lagi. Nah, punya duit? Udah selesai. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat bagaimana pemasangan APD level 2. Karena suaranya nggak ada, kita tutorial lagi ya. Ini mungkin kalau adik-adik tahu, ini salah satu lulusan Apron 2018. Waktu itu statusnya sebagai relawan. Oke, ini memasang APD level 2, pasang headcap dulu, kemudian pasang yang 95. Oke, pasang yang 95. Kemudian baru pasang masker lagi, masker bedah. Bahkan jilbabnya pun disuplai ya sama rumah sakit ya, itu jilbab dari rumah sakit. Ini gaunnya, ini barangnya, itu gaunnya, bedahnya. Ini dibantu sama salah satu relawan juga, lulusan Apro Semarang, sekarang dia udah di NTT, jadi PNS, dapat kemarin. Oke, selesai pakai shoe cover untuk nutupin sepatunya. Oke, selesai. Selesai itu dia cuci tangan kembali. Jadi prosesnya seperti itu aja. Cuma memang harus diperhatikan step-stepnya harus rapi dan bersih. Selesai menggunakan APD, dia cuci tangan kembali. Oke. Sekarang cara memasang APD level 3. Walaupun kita udah enggak jarang lagi memakai hazmat, dan saya berharap tidak akan pernah lagi menggunakan hazmat, karena ketika saya menggunakan hazmat kembali, maka pandemi akan mulai, dan saya nggak berharap ada pandemi lagi. Saya pengen Indonesia ini bebas, benar-benar bebas seperti tahun 2019 dulu. Saya pengen bisa melayat kemana-mana tanpa saya takut. Oke, pemasangan level 3. Pertama pakai baju dinas dulu, pakai strap namanya, kemudian cuci tangan. Setelah itu menggunakan penutup kepala. Setelah itu menggunakan masker, maskernya dipakai, masker yang 95. Kemudian pasang handscoon dalam, kemudian kenakan hazmat, baru pakai handscoon luar. Ini terbit ketika di awal. Tapi ketika sekarang, ketika menuju pertengahan, kita justru dari pihak PPI ya, dari pihak pengendali infeksi itu malah tidak disarankan menggunakan handscoon. Jadi kita bekerjanya selesai mengerjakan pasien cuci tangan, selesai mengerjakan pasien cuci tangan. Ketika teman-teman pakai handscoon, maka jadi tidak sering cuci tangan. Kemudian kita lihat bagaimana pemasangan APD level 3. Oke. Hand sanitizer dulu, cuci tangan. Kemudian kenakan N95. Kemudian kenakan handcap. Baru kita pakai hazmat ini. Hazmat menutupi sampai dari bawah. Oke, seperti itu. Baru kita naikkan ke atas. Pertama kali saya pakai ini menghadapi pasien COVID, rasanya luar biasa. Deg-degan banget, asli. Tapi kesini-sini mah
masif banget pemberitaan di mass media, di YouTube, di mana di TV, di mana COVID begitu merebak, di mana COVID begitu dimaksudkan. Jadi ketika benar, waktu pertama kali saya pakai ini, saya masuk ke ruangannya, kemudian saya ganti, itu ada rasa, walaupun saya lagi sudah pasrah, ada rasa takut ketularan, takut segala macam. Dan memang ini merupakan pengalaman yang luar biasa sekali. Oke, setelah kita gunakan, sekarang gimana cara melepasnya? Cara melepasnya, buka handphone, cuci tangan, kemudian juga jump sweep, itu istilahnya jump sweep, tasmat, dia juga. Kemudian lepas google-nya, kemudian kita lepas kepala yang di penutup kepala, baru lepas handphone. Kita lihat videonya. Udah ada yang pernah pakai APD di sini? Belum? Oke, minimal nih bisa ngasih gambaran ke adik-adik penggunaan APD ya. Level 2, level 3, dan bagaimana cara melepasnya. Yang jelas, cuci tangan dulu. Dari kampus sudah diajari cuci tangan? Oke, nanti kita tes bersama ya. Oke, kita copot bootnya. Setelah copot bootnya, kemudian ini sekarang lagi nggak bosan-bosan kita cuci tangan, beneran, karena memang dari tangan banyak kita gunakan buat pegang itu sumber infeksi sekali. Kemudian botolnya kita copot, asmatnya kita buka. Oke, maskernya kita buang ke tempat sampah yang khusus atau tempat sampah infeksius. Terakhir, cuci tangan kembali. Oke, sampai sini ada yang mau kita diskusikan? Atau kita lanjut dulu ya? Lepas APD, kemudian setelah APD-nya kita lepas, yang perlu diperhatikan sama dari semua adalah jangan buang APD sembarangan. Jadi setelah selesai APD, yang pertama APD bekas pakai ketika kita buka segala macam itu jangan taruh sembarangan. Jangan taruh di meja sini, jangan taruh di lantai. Selesai kita bukanya pun dekat tong sampah itu, tong sampah yang memang khusus buat pembuangan sampah infeksius. Buang. Sampahnya dibuang pada tempatnya, dan jangan sampai pula tempat sampahnya ini ngeluber. Ketika ngeluber memang repot, kadang-kadang kita injek-injek supaya masuk lagi ke bawah, supaya dia nggak naik ke atas, jadi kemana-mana. Kemudian tidak mengisi kantong plastik khusus bekas dengan ini memang nggak boleh penuh tentunya. Kemudian satu kebiasaan yang dulu masih kita lakukan sampai sekarang beberapa orang tadi ya, yaitu selesai menggunakan APD mandi, selesai menggunakan zaman pasien COVID mandi. Dulu maka itu ada driver bersih-bersih, habis ngerjain pasien COVID pakai baju mandi, pulang sampai rumah mandi. Saya tuh mandi bisa 5 kali. Pernah sekali saya harus mengerjakan zona merah, kemudian ke zona hijau, kemudian ke zona merah lagi. Itu mandinya beberapa kali. Kenapa? Karena teman-teman saya banyak yang sibuk waktu itu. Tenaga kita kurang. Saya dari zona merah ke pasien mandi, kemudian saya mengerjakan ke zona hijau, ganti baju. Selesai itu ada pasien COVID lagi, saya masuk lagi zona merah lagi. Selesai itu baru saya mandi. Pulang sampai rumah mandi lagi. Kita lanjut. Ini yang saya bilang APD kita jangan buang sembarangan, kita buangnya pada tempatnya. Nanti adik-adik mungkin akan melihat di rumah sakit
bahwa akan ketemu sama tempat sampah yang warnanya hijau dan tempat sampah yang warnanya kuning. Kalau kira-kira bekas makan itu dibuang kemana ya? Yang hijau atau yang kuning? Hijau, jadi kalau bekas apa ya? Bekas melap itu kan ada handphone kita lah. Handphone dibuang mana? Masker? Oke, udah oke. Minimal nanti nggak buang sampah sembarangan di rumah sakit, itu yang penting. Kita buang sampahnya sesuai dengan peruntukannya. Oke, sebelum saya pindah ke adaptasi kebiasaan baru, ada pertanyaan nggak adik-adik terkait tentang penggunaan APD? Atau ada yang pernah pengalaman menggunakan APD? Yakin? Itu lagi pakai APD semua. Masker, minimal pakai masker. Kalau APD yang gaun atau headcap atau cover shoes sudah ada. Di RSPAD gimana? Kita isi lagi betul. Itu yang buat isi kiri, yang putih-putih gitu. Yang putih-putih gitu. Oke. Oke, nah itu sih bahasa itu juga. Tapi mungkin itu apa ya? Inovasi mereka ya. Untuk menjaga mereka lebih aman. Kenapa belum intinya nutupin di daerah baju, terutama dari kita sempat dibutuhkan nih, pasien itu sekarang juga kan harus pakai masker. Yang kita takutkan adalah ketika dari pasien COVID itu percikan. Pernah punya teman yang kalau ngomong dekat-dekat terus muncul. Nih, Pak. Ngobrol sama dia. Enggak, dari tampang-tampangnya juga kelihatan sih siapa yang suka muncul gitu. Kalau lagi semangat ngomong nah, kalau dulu mungkin cuma ke bagian yang gak enak gitu kan. Tapi sekarang pas virus kadang-kadang itu yang kita takut. Kalau memang pasien itu nggak di masker ini, dia takut ketika bersin muncul. Nah itu yang kita jaga. Makanya bukan hanya kita petugas medis yang menggunakan masker, tapi pasien pun diwajibkan menggunakan masker. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita ngobrol-ngobrol aja. Atau mau berdiri dulu? Boleh teman-teman. Saya minta berdiri dulu bareng-bareng karena udah ada banyak yang ngantuk ya karena jam 2 memang ya. Ya kita bangun dulu teman-teman. Up. Kalau di tempat kami itu di RSCM ada jam tertentu yang kita tuh berjalan sama dia. Oke, boleh goyang kiri sendiri, boleh goyang kanan sendiri, boleh. Kalau mungkin ada yang mau makan juga boleh, nggak masalah. Yang penting kita makan permen bagi-bagi. Oke, boleh duduk lagi sebelum kita mulai. Dek, sini Dek. Dek, di sini. Oke, kita coba konsentrasi dulu. Kita pindah ke adaptasi kebiasaan baru. Dari mulai menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, dan ada yang namanya cuci baju. Oke, kita mulai dengan menggunakan masker. Yang jelas, ketika kita mau menggunakan masker, teorinya kita cuci tangan dulu tuh. Kita cuci tangan. Langkahnya berapa? 6. Nampak. Langkahnya dia ngomong 6 tuh. Oke. Nanti kita tes dia. Tes Pak, boleh Pak. Kemudian pastikan ketika menggunakan masker, hidung sama mulut. Sebenarnya ini teorinya nggak boleh ya. Itu di dalam ruangan kan yang diperbolehkan sama Jokowi dulu.
adalah yang di luar ruangan. Tapi di dalam ruangan sudah tertutup. Oke. Kemudian selesai masker dipakai, kita buang ke sampah medis. Tempat sampah medis yang warnanya oke. Ya, kita lanjut. Kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak. Jadi kalau bisa jaraknya 1 meter ya. Karena memang percikan muncrat itu gak enak banget 1 meter tuh. 1 meter minimal set turun gitu kan. Kalau refleksnya bagus kan tepat begini. Tapi kalau enggak kan nyampe. Nah, kalau bisa kita masih menjaga jarak kurang lebih 1 meter walaupun kondisi di mungkin di kelas ini juga menjaga jarak ya. Cuman yang mudah-mudahan karena kita pakai masker munceratan itu nggak ada. Kemudian selanjutnya oke, cuci tangan. Kita tes dulu. Mas, ini mas, mana mas? Contohin teman-temannya kita cuci tangan. Ini pakai ini ya. Hand sanitizer. Weh, kayak apa weh? 1. Oke, gimana nih? Tahu teman-temannya yang modelin, bener apa enggak? Oke, Dua. Oke, sela-sela jari. 3. Ayo, yang ketiga. Yang ketiga. Betul nggak? Yang ketiga. Oke. Kira-kira mau minta tolong siapa? Orang kedua. Pohon frame. Oke, 1, gimana 1? 2, 3, oke. 4. Tapi kalau bisa jangan begini. Jempolnya juga main ya. Oke, dari ini. Ini, oke. Jempolnya main. Oke, 5. Ini. Oke, lanjutnya. 6. Oke. Kita bareng-bareng. Jangan pergi dulu. Oke, tangannya agak ke atas sedikit, kita bareng-bareng. 1. Oke. 2. 3. 4. 5. 6. Ini penting kan? Penting dipraktekkan. Oke, boleh. Ini penting dipraktekkan. Ada satu kejadian, saya cerita. Ada satu kejadian mahasiswa, bukan mahasiswa dari sini kok, mahasiswa dari Musola. Jadi bareng sama saya ke ruangan perinatologi. Ada apa ruangan perinatologi apa? Bayi, ruangan bayi. Karena saya kebetulan pediatrik. Ada ruangan namanya perinatologi. Di situ adik-adik nanti akan ketemu sama pasien-pasien yang umurnya di bawah 1 bulan. Itu biasanya nanti di inkubator ataupun di corner. Itu saya ajak mahasiswa, karena memang ada pasien di sana, kita ajak. Kemudian mahasiswa itu memang kita ajarkan untuk memegang pasien, untuk memposisikan pasien. Kalau ketemu sama saya, nggak perlu buat saya untuk pasien dipegang atau dikerjakan sama mahasiswa. Tapi pada waktu itu mahasiswanya ketahuan sama nurse kepala perinatologi yang memang berbayar dalam tanda kutip hilang. Gila, dosen. Jadi dia ketahuan mau masukin tangannya tanpa cuci tangan. Itu dosen. Itu tempat. Dampaknya saya juga pernah. Dari juga mau mahasiswa lu kasih tangan dulu, dari sosialisasi dulu. Dan memang apalagi ketika berbicara dengan pasien perinatologi
NICU, neonatal ini apa? NICU, neonatal intensive care unit. Jadi ICU-nya pasien bayi itu luar biasa, di sana ketat sekali. Kenapa? Ketika kita bercuci tangan, memang yang kita jalan, naik tangga, kita punya kebiasaan megang hand, atau turun pegang, kemudian kita jalan dari Perina ketemu apa namanya besi pagar itu, tangannya sekali infeksi di mana-mana ini. Nah itu wajib sekali adik-adik untuk menerapkan cuci tangan, dan wajib sekali adik-adik untuk bisa melakukan cuci tangan 6 langkah. Sebenarnya ada 1 langkah lagi di awal. Ada yang tahu? 1 langkah di awal? Nyak dulu. Tapi ini mah versi saya. Tapi kalau buat versi siapa? 6. Kita lihat. Oke, ini langkah-langkahnya. Yang tadi. Kemudian ini saya dari video. Videonya tentang cuci tangan. Mungkin adik-adik udah pernah bisa merasakan sendiri seharusnya. Tapi buat ini aja, buat iseng-iseng nonton, kita nonton bareng cuci tangan bareng. Oke, jaga jarak, cuci tangan, 6 langkah cuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Oke, nominal hand sanitizer atau sabun bertelapak tangan, dia berputar. Ini peragamnya adalah salah satu lulusan Atron tahun 2008 atau kalau saya nggak salah. Dan dia kayaknya salah satu termasuk lulusan Atron pertama yang lulus S2 di Semarang. Jadi ini kakak kelas adik-adik yang memang sekolahnya S2 linear yang pertama dia kerja di rumah sakit bencana, rumah sakit Cipto Mangunkusumo, unitnya bencana. Tadinya mau saya ajak kemari, dia mau ikut, cuman karena lagi ada pasien nggak bisa. Oke, jadi mengunci tangannya, mengunci. Kemudian langkah selanjutnya gosok dan putar kedua ibu jari, jadi ibu jarinya dibuka. Nah, seperti itu. Ini apalagi kalau misalnya adik-adik tempat prakteknya nanti ke di RSCM itu akan ada akreditasi, standarisasi rumah sakit. Jadi kadang-kadang nanti adik-adik suka ketemu sama tim akreditasi, itu pit stop apa istilahnya saya kurang paham. Pit stop kalau saya nggak salah. Jadi adik-adik tiba-tiba ketemu sama yang seperti ini, di sini nanti dites. Di tangan gimana sih? Kemudian gelang pasien nanti ditanya apa sih? Ada yang tahu gelang pasien? Warna-warna gelang pasien? Ini merah. Itu kadang-kadang kalau misalnya bilang akreditasi yang jelas di RSCM akreditasi Oktober. Di rumah sakit Tarakan akreditasi September. Itu kalau misalnya ada akreditasi kadang-kadang persiapannya mahasiswa akan ditanya juga. Mereka tahunya adik-adik pakai pakaian putih begini ya, kalau nggak tugas ya mahasiswa pasti kan. Kalau itu perlu persiapan pertama cuci tangan, itu orang penting banget. Nah ini yang 20-30 detik dengan menggunakan hand scrub. Kemudian ketika dengan air mengalir hand wash selama 40-60 detik. Oke, selanjutnya kebiasaan yang ketiga yaitu ketika batuk. Ketika batuk, yang pertama kalau dulu sebelum ada COVID kita kan nggak pakai masker, nggak pakai masker. Batuk jangan yang wajah ke depannya muncrat semua. Itu kalau ada teman yang mungkin sentil aja tuh gitu. Jadi kalau misalnya batuk
sebelum kita menggunakan masker karena COVID, kita biasanya tetap tutup. Bahkan kalau misalnya pakai masker aja, mendingan seperti itu. Kemudian kalau ada tisu, tutup tisu. Hidung. Tutup tisu dengan mulut. Kalau pakai masker batuk lebih aman ya, nggak akan keluar. Tapi saran saya satu, ketika pakai masker batuk, habis itu gimana? Ada yang tahu? Ya, diganti. Kalau nggak diganti, rasain sendiri lah gimana rasanya dah. Apalagi kalau lagi puasa gitu, walaupun keluar dari mulut sendiri, gak enak juga, saya yakin. Belum ada. Oke, selesai itu cuci tangan. Cuci tangan dengan hand sanitizer. Oke. Selanjutnya, ada pertanyaan dulu Kak? Kebiasaan baru? Atau ada yang mau nambahin? Kita diskusi. Oke. Sekarang beralih ke IPSG, International Pedestrian Safety Law. Jadi di rumah sakit sekarang ini, kalau dulu jadi radio driver gampang buat saya, nggak susah, karena nggak ada standarisasi, nggak ada akreditasi yang harus punya surat tanda radio driver. Kalau dulu mah jadi radio driver kerja aja. Sekarang harus ada SPR, harus ada angka kredit lebih. Tapi dengan adanya standarisasi ini, sebenarnya yang dibutuhkan adalah satu, pasien, pelayanannya menjadi lebih baik. Dua, kita sendiri sebagai karyawan, karena kesejahteraan kita pun meningkat ketika pelayanan pada pasien baik, kesejahteraan kita meningkat. Jadi termasuk buat rumah sakitnya sendiri. Jadi saya mau cerita tahun-tahun di bawah tahun 2008 sebelum ada akreditasi di rumah sakit tempat saya bekerja, itu adik-adik lulusan 2002 ya? Lulusan kelahiran? Beda-beda. 2002, 2003. Ada yang pernah dirawat di rumah sakit TikTok? Pernah? Tahun berapa? Hah? Oh, 2020 mah ya, itu keren banget sumpah. Tapi tahun 2008 tempat saya bekerja itu boleh dikatakan rumah sakit yang, kalau dibandingkan yang sekarang ini, rumah sakit yang gimana ya, kotor ya. Sebelum ada akreditasi, sampah ada di mana-mana, bertebaran di mana-mana. Ada pun tempat sampahnya kadang-kadang overload dan jatuh keluar. Yang saya ingat juga waktu masih bekerja di tahun-tahun seperti itu, kalau kita di Bismau, RSM kan luas ya, agak gelap juga, tikusnya gede-gede. Sumpah itu tikus gede banget. Apa bahasa Jawa Baratnya apa ya? Beri? Oke, bahasa Jawa Baratnya beri. Jadi tikusnya juga besar-besar sekali, karena bekas makan dari pasien yang makan itu besar-besar sekali. Kemudian kotor, kemudian layanannya tidak terstandar. Radio drivernya mungkin ketika bekerja tidak terstandar. Nah, dengan adanya standarisasi rumah sakit, RSCM memperbaiki diri, bergabung dengan BCI, dari Promotion Internasional. Oleh itu, ini saya sampaikan ke adik-adik, nanti ketika praktek kerja lapangan di rumah sakit se-Jakarta, mungkin kalau PKN juga di luar Jakarta, ini harus dipegang. International Pedestrian Safety Board. Saya akan ambil dua terbesar yang banyak terkait dengan profesi kita sebagai seorang ngomong-ngomong soal radio driver, kita melenceng dikit dulu ya. Yang saya mau tanya, Mbak siapa namanya Mbak? Ya. Pernah cita-cita sebagai radio driver nggak masih kecil? Dulu cita-citanya sebagai apa? Yuk, punya cita-cita jangan-jangan. Cita-cita sebagai apa Mbak? Cita-cita jadi presiden. Dari teknisi. Oke, ada yang cita-citanya sebagai radio driver di sini.
Jadi ketika saya katakanlah melenceng, saya pengennya dulu jadi masuk ke kimia, ahli kimia, cuma nggak dapat ya, nggak dapat UMPTN segala. Akhirnya jadi radio driver. Tapi ketika jadi radio driver, sekarang saya bisa bangga. Saya bisa katakanlah sangat senang dan bangga lah karena seperti itu saya berprofesi sebagai radio driver. Kenapa? Karena saya banyak menolong orang ketika bekerja. Uang dapat, pahala dapat, kualitas. Oke, terlepas dari itu, ketika berbicara tentang IPSG untuk radio driver, saya akan membawakan dua yang menjadi hal yang penting di antara 6. Yang pertama adalah kepastian identifikasi pasien. Yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Yang keempat adalah kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat operasi. Yang kelima, pengurangan resiko terkait pelayanan kesehatan. Resiko infeksi. Yang ketujuh adalah pengurangan resiko pasien jatuh. Kita akan masuk. Jadi yang akan saya bahas adalah yang kita bidukan ya, yang saya bidukan mengenai kepastian identifikasi pasien dan pengurangan resiko infeksi. Oke, ini penting sekali. Bisa baca dari belakang. Pengalaman menjadi pasien di Gatot Subroto. Saya tahu udah pernah. Oke. Ketika mengerjakan pasien rawat atau pasien poli? Pasien ruang rawat. Dari IGD. Ketika manggil pasiennya gimana? Diajarin sama? Terus? Nah, bagaimana cara nanya? Diberikan tambahannya. Pasiennya sadar nggak waktu itu? Pasiennya ditanya nggak? Oke, kita pakai sebentar. Sini. Ini mainnya bisa. Pasiennya. Kalau pasien IGD, pasiennya sadar. Gimana cara nanya Mbak? Ya, bisa ditanya. Misal pasiennya masih inilah yang datang. Ya. Oh gitu. Kemudian, oke, mainnya pakai yang biar teman-teman baca. Dengar. Oke. Jadi ditanya ini benar nggak Bapak Abdel? Kemudian tanggal lahirnya tanggal berapa? Oke. Ada lagi? Ada yang punya pengalaman lagi? Enaknya kita ambil Mbak. Oh, boleh. Masih tadi. Aktif nih. Oke. Misal jangan Mbak yang cantik ini jadi pasiennya. Boleh. Gimana cara nanya? Dengan Mbak itu klinis, ya. Klinis pasien ditanya. Oke, good. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, ada lagi. Kita ambil satu lagi ya. Yang enak siapa nih? Yang paling belakang kali Mbak sini Mbak. Yang paling belakang yang sudah salah itu paling ujung. Ya. Itu bukan dosen apa bukan sih? Oke. Pernah PKL di mana? Belum pernah PKL. Pernah masuk ke rumah sakit? Oke, masuk Gatot. Kalau pas lagi mau ngerjain pasien, gimana cara nanya pasiennya? Boleh silahkan kemana gitu? Pasiennya masih sadar. Harus bentar, jangan dekat-dekat.
Belum. Nah. Oke. Ya, oke, good. Sampai lalu. Dari praktek tadi boleh dikatakan sudah 70% benar. Jadi kita lihat di sini ICSG pertama. Jika pasien sadar, peserta didik ini buat mahasiswa ya, tapi memang saya baru berpikir ini tadi yang taruh drivernya. Jadi saya tadi pakai buat perawat. Peserta didik mampu memberikan pertanyaan terbuka yang mencakup nama lengkap dan tanggal lahir. Pertanyaan terbuka, misal, saya akan menanyakan ke Mbak yang paling pojok di sana. Mbak yang paling di pojok sana, seandainya pasien saya ada drivernya. Oke Mbak, bisa saya panggil namanya siapa? Bintang. Bintang ya? Bintang itu bahasa Jawa. Oke, bisa saya panggil nih. Pasien saya namanya Lintang. Mbak Lintang, maju ke depan. Mbak Lintang silakan masuk. Sini Mbak. Oke. Misalnya Mbak Lintang saya panggil dan masuk ke ruang. Oke. Ini biasanya begini saya cara nanyanya ya. Ini pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Maaf Mbak, nama Mbak siapa ya? Nama lengkap Mbak siapa? Oke, itu yang pertama. Jadi, walaupun saya sudah memegang amplop dan saya menyebutkan Ibu Lintang silahkan masuk, saya tahu dong Ibu Lintang yang masuk. Tapi ketika dia di dekat saya akan menanyakan kembali, Ibu nama lengkapnya siapa? Oke, tanggal lahirnya? Ini ada sama, saya jawabnya. Tapi terlepas dari itu, yang adik-adik harus tanyakan adalah adik-adik tidak boleh menyebutkan namanya lagi. Namanya Lintang ya Mas? Lintang, sini. Namanya Lintang ya Mbak, itu nggak boleh. Kita nggak boleh menanyakan pertanyaan tertutup. Namanya Lintang ya Mbak? Nanti bilang, iya. Cara nanyanya, Ibu maaf, namanya siapa? Nama lengkapnya siapa? Biarkan dia menyebutkan namanya dia sendiri secara lengkap. Jangan hanya satu suku kata, karena Lintang bisa jadi pasien yang datang bisa Lintang A, kemudian yang datang satu lagi Lintang C. Sebutkan namanya secara lengkap. Yang kedua, tanya tanggal lahirnya. Itu yang paling mudah. Kalau misalnya mau ditambah lagi, nomor apa? Oke, good. Nomor medical record atau rekam medisnya pasien. Jadi biar pasiennya nggak tertukar, begitu cara nanyanya. Oke, Mbak Lintang, terima kasih. Ingat, pertanyaannya tertutup. Misal, Ibu namanya siapa? Indah Pratiwi. Tanggal lahirnya 24 Januari tahun 2000. Di amperan pasien tempat kami bekerja. Ada amperannya karena kita sudah CPOE, istilahnya sudah internet. Biasanya nanti kita kasih kertas kecil, dan kertas kecilnya itu dari administrasi selalu ada nama, selalu ada tanggal lahir, medical record dan klinis. Tapi ketika itu tidak ada, namanya tidak nama lengkap, medical recordnya tidak lengkap, tanggal lahirnya tidak masuk, saya instruksi adik-adik saya di lapangan untuk mengembalikan kembali permintaannya. Balikin lagi ke administrasi, kita nggak mau percaya. Kenapa? Saya nggak mau pasien saya tertukar. Ketika saya mengerjakan Lintang, saya panggil Lintang. Lintang mungkin jarang ya orang nama Lintang ya. Tapi kalau coba saya panggil Agus, bisa bareng tuh Agus A, Agus B, Agus C. Saya panggil nama Andi di Indonesia, Andi A, Andi B, Andi C. Nama Andi, ada Andi di sini? Dia bilang nggak ada. Itu bisa tertukar. Dan resikonya ketika tertukar pasien, resikonya kita akan merugikan pasien itu sendiri. Nanti kita bahas itu. Yang kedua adalah jika pasien tidak sadar. Kalau pasien tidak sadar, yang harus kita lakukan adalah periksa. Kalau mbak mungkin nanti ngerjain pasien di ICU,
atau di IGD pasiennya nggak sadar, periksa gelangnya. Itu ada gelang pasien. Cek nama dan cek nomor medical recordnya. Biar nggak tukar. Ada yang pernah rasain ketukar pasien, ngerjain pasien di sini? Mudah-mudahan enggak selama nanti ada yang jadi radiographer. Tapi saya jelas melihat kondisi di lapangan beberapa radiographer salah atau tertukar ketika mengerjakan pasien. Oke, saya kasih contoh. Ketika mengerjakan pasien anak pediatrik, pasien anak pediatrik, sekarang sampai sekarang saya pediatrik. Pasiennya pasien yang lucu, yang kondisinya nggak oke. Ada 2 pasien. Kita main nanya aja, mana enggak yang namanya pasien ani, karena kita komunikasi dengan perawatnya juga mungkin sedang sibuk atau apa, bisa jadi dia tunjuk pasien yang lain. Saya kerjakan pasien yang lain, saya cetak pasien. Oke, sampai di situ paham? Nyampe? Oke. Ketika saya cek hasilnya, katakanlah pasien itu sebenarnya cuma apa ya, nggak sadar, tapi kondisinya tidak membutuhkan apa yang gawat darurat ini. Pernah dengar yang namanya pneumotoraks? Pneumotoraks, ayo mas, pneumotoraks apa? Udara di paru-paru. Oke, udara di paru-paru, betul. Udara bebas di paru-paru. Ketika gambarannya ternyata terlihat pneumotoraks, padahal yang satu ini bukan pneumotoraks, salah pasien kan? Pasien yang ini sebenarnya tidak pneumotoraks, kita foto yang ini pneumotoraks, yang ini lihat hasilnya. Kalau dokternya tidak jeli melihat kondisi klinis pasien pneumotoraks dia mas, tahu nggak? Ketika ada udara bebas, itu tusuk di sini supaya udaranya keluar. Jika ternyata pasien yang tidak pneumotoraks, kan kita membahayakan pasien kita sendiri gitu. Bayangkan sampai segitunya jika kita salah dalam melakukan identifikasi pasien. Itu kalau kita berhadapan dengan pasien ruang rawat. Berhadapan dengan pasien poli, salah ngerjain, salah panggil Ani, A yang datang Ani B. Yang ada udah salah foto, dosis radiasi pasien akhirnya kita ulang lagi, nambah. Kemudian waktunya pasien akhirnya jadi terpaksa bolak-balik lagi. Itu dijadikan catatan, pasiennya nggak salah diapa-apain. Kalau salah diagnosa, kita yang salah dan kita yang dosa sebagai radiographer. Maka dari itu, identifikasi pasien secara baik, secara benar menjadi hal yang paling penting di UPSG. Keamanan pasien ditaruh di nomor 1. Identifikasi pasien. Oke, yang kedua, kita bahas UPSG kelima, menurunkan resiko infeksi rumah sakit. Oke, ketika cuci tangan, ada yang bisa bantu Mbak? Ketika cuci tangan, kapan aja waktu cuci tangan, Mbak yang di pojok? Ya, Mbak yang ini, namanya siapa Mbak? Oke, kapan kita waktu cuci tangan? Oke, 1, ketika kita memegang pasien. Yang Mbak sini, apa Mbak? Yang 2. Kapan kita melakukan cuci tangan? Iya, tadi mau memegang pasien. Yang kedua, sesudah. Oke, yang ketiga, sebelum sudah. Yang ketiga, oke, cairan pasien. Yang keempat, oke, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Kalau kita mengerjain pasien nih, cuci tangan dulu. Selesai kita memegang tempat tidurnya, cuci tangan lagi. Setelah kita memegang pasien, cuci tangan lagi. Itu sering banget kita di rumah sakit cuci tangan. Oke. Kemudian tahap-tahapan tadi udah kita coba. Ketika batuk di rumah sakit wajib dipakai salah satu UPSG tadi yang sudah kita bahas. 1, kemudian bisa pakai masker atau kena tisu. Oke, 1 sebelum kita terakhir ketika cuci tangan mau mengerjakan pasien yang perlu diperhatikan sama adik-adik semua.
terutama untuk yang mau ngerjain pasien di pediatrik itu, karena itu inkubator. Jadi satu, ketika bekerja usahakan melepas aksesoris yang ada di tangan. Misal cincin. Itu terutama kalau misalnya kita menjadi pasien pediatrik itu benar-benar menjadi concern. Ada nggak sih yang melanggar? Ada. Bahkan teman-teman perawat kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu, kita kasih tahu jangan pakai cincinnya, terutama kalau buat pasien pediatrik masuk ke dalam itu. Saya kalau berusaha pakai cincin, kebetulan nggak pakai cincin. Kebetulan tidak pakai cincin. Boleh tanya juga, boleh tanya senior-senior saya yang lain. Saya selalu terbiasa menggunakan aksesoris cincin. Cincin yang saya pakai juga satu, saya pakai 2, 3, bahkan kadang-kadang 10. Saya ini hobinya cincin. Saya pedagang cincin juga. Radiator plus pedagang cincin. Saya bisa menggosok batu. Saya juri nasional untuk batu cincin. Jadi hobinya banyak. Kalau untuk urusan pakai batu cincin saya paling banyak. Tapi ketika saya berhadapan dengan pasien saya di perinatologi, cincin saya pasti saya lepas. Gelang saya pasti saya lepas. Kalau gelang itu doang masih kecil, saya pakainya bahan. Cuman bahannya pun sekarang saya lepas. Karena terlalu ribet melepas tuh terlalu ribet. Oke, saya berharap yang kita diskusikan hari ini menjadi sesuatu hal yang bisa dipakai oleh adik-adik semua ketika nanti PKL. Kemudian benar-benar dijaga bagaimana kita menjaga APD, menjaga kebiasaan baru, kemudian menjaga IPSD, kita menjaga supaya pasien kita tetap aman, tetap safety. Dan saya berharap gini, adik-adik semua bisa dan mau untuk baca kembali. Soalnya saya udah warning dari awal. Di tempat praktek adik-adik jangan bayangkan akan ketemu senior-senior yang ketika datang, adik gimana kabarnya? Enggak. Ada yang baik, ada yang galak. Ada yang mau ngajarin, ada yang cuek. Dan satu yang saya pesan ke adik-adik semua, ini selalu saya kasih tahu ketika adik-adik mungkin datang ke RSCM. Yang paling penting dari semua adalah attitude. Oke, attitude apa itu? Ada yang mau attitude? Oke. Tata krama, tingkah laku, bagaimana berbuat, bagaimana beradaptasi. Ketika adik-adik kesan awal sangat menggoda. Pernah dengar kata itu? Kesan awal sangat menggoda. Ketika adik-adik datang selonong boy, telat sampai di ruangan kami atau sampai di ruangan radiologi yang lain, kesan pertamanya jelek. Jadi tolong buat kesan pertama yang baik ketika adik-adik turun ke PKL. Yang kedua, datang misi bapak, misi ibu, assalamualaikum, saya sudah PKL, kemudian diterima. Ketika adik-adik masuk ke ruangan periksa, ketemu radiologi yang lain lagi, permisi bapak, permisi ibu, izinkan kami untuk belajar, izinkan kami untuk ada di ruangan sini untuk menimba ilmu. Seperti itu aja. Saya jamin kalau seperti itu, radiografer manapun akan menerima Anda dengan baik. Kalau ketemu yang selonong boy, kalau ketemu saya yang sama-sama selonong boy dan moodnya lagi bagus, mungkin oke. Tapi kalau ketemu radiografer yang memang sangat memegang tata krama, adik-adik selonong boy, yang ada nanti repot di lapangan. Dia kata dia, you and me, silakan balik ke ruangan, balik ke pendidikan lagi. Bahkan ada yang seperti itu. Pada itu saya pesankan kembali adik-adik, terutama itu etika ketika belajar, etika ketika ada di rumah sakit PKL, tolong dijaga. Oke?
demikian dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya silakan langsung aja kita komunikasi. Yuk, pertanyaannya boleh seputar materi atau boleh mau curhat soal PKL juga boleh, atau hal-hal yang terkait dengan PKL juga boleh. Silakan. Ya, silakan. Dengan siapa? Mas siapa? Ini temannya ada Boy. Saya mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Pertanyaan saya, misalnya kita sementara mengerjakan pasien Ya. dan tiba-tiba ada pasien darurat datang dan harus kita kerjain Pak. Itu misalnya sebelum kita kerja pasien satunya, kita nggak cuci tangan, itu apakah harus mengerjakan pasien yang darurat atau cuci tangan lagi Pak? Oke. Terima kasih. Saya langsung jawab. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi silakan. Jadi ketika ada pasien kita lagi mencari, tiba-tiba ada pasien darurat. Katakanlah kalau darurat banget, jarang sih terjadi sampai seperti itu. Pasien di yang pertama akhirnya dikeluarin dulu, yang nggak lagi di dalam, mau nggak mau kita selesaikan dulu. Itu pun dengan catatan pasiennya selesai sebentar. Tapi kalau pasiennya kita lihat pemeriksaannya banyak, misal bone survei. Ada yang tahu bone survei di sini apa? Pemeriksaan bone survei, bone, ulang, survei. Bone survei pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemeriksaannya banyak. Ada pasien sito atau pasien ruangan yang tiba-tiba jelek kondisinya. Mau nggak mau itu dikeluarin dulu, kita tetap cuci tangan. Berubah dari kasih satu pasien ke pasien lain cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan ya kalau ada infeksi dari pasien satu ke pasien yang lain, nanti ADD malah menambahin hubungan buat dia. Istilahnya infeksi nosokomial. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oh, jualan masa? Tidak jualan. Nanya lagi. Nggak apa-apa. Diri dong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan soal di dunia kerja itu kan mungkin ada yang namanya dibilang juga kekuatan orang dalam. Sedangkan sebelumnya kita mau periksa pasien yang sesuai dari apa dulu, contohnya kita harus periksa ini dulu ya. Oh iya. Kemudian ada lagi yang contohnya mungkin itu dia punya jabatan, saudaranya sakit, ini dulu nih, ini saudaranya ini dia dulu yang diduluin. Gimana Pak? Oh, susah ini pertanyaan itu orang dalam. Orang dalam di mana-mana itu susah ya. Jadi gini, katakanlah ada saya yang ngerjain pasien, katakanlah masih lah, kemudian tiba-tiba ada kawan saya atau atasan saya meneliti pasien, kemudian pasien. Teorinya harusnya dikerjakan sesuai dengan urutan, benar nggak? Tapi pada prakteknya memang kadang-kadang manusiawi ketika saya pun kadang-kadang begitu. Saya masukin pasien yang memang orang dalam istilah dalam tanda kutip itu. Tapi kalau bisa tidak mencolok. Kalau memang mau seperti itu juga. Katakanlah ini udah dari dalam. Kemudian gara-gara ada orang dalam yang kuat itu, pasien yang sudah di dalam ruangan saya geser, itu nggak boleh. Buat saya itu prinsip, itu nggak akan saya lakukan. Bahkan kalau misal yang ini mau nyap-nyap, ya udah, kita ada pendapat aja, gitu kan? Tapi kalau memang ini sudah keluar dan saya lihat pasiennya yang lain tidak situ atau tidak butuh segera, tidak ada yang sakit, semuanya dalam keadaan stabil, maka itu sekali-sekali saya masukkan. Tapi kalau ada pasien dari ruang rawat yang juga butuh segera, itu yang saya tunggu. Biarnya saya kasih pengertian, tolong tunggu sebentar, selesai dari pasien-pasien yang memang butuh segera, baru saya masukkan. Memang kasus dalam tanda kutip orang dalam ya nggak bisa kita pungkiri. Iya, nggak bisa dianggap remeh juga itu. Ya, betul.
Tapi memang caranya, satu, usahakan yang di dalam ruangan sudah selesai dan kita sudah lihat di sekitar kita atau pasien yang lainnya kondisinya tidak gawat, tidak darurat. Kalau darurat ya darurat gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Kita diskusi di sini. Atau ada yang punya pengalaman PKL di rumah sakit Garsu? Bagus ya. Beliaunya lagi kancing. Oke, kalau tidak ada, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga adik-adik yang terjun ke lapangan bisa menyerap ilmu radiografer di lapangan. Kalau udah amin, kalau udah amin pada semangat nih. Kita udah mau pulang ya. Oke. Dan saya berharap adik-adik juga ingatkan kembali mau membaca ilmu yang tadi sebelum itu, teknik fotografi, teknik radiografi, proteksi radiasi, anatomi, dan radiofotografi. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.